Sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana sel terpisah, saya pikir akan lebih baik untuk terlebih dahulu menjelaskan sedikit tentang pembendaharaan kata tentang DNA. Terdapat banyak kata dan beberapa di antaranya terdengar mirip antara satu dengan lainnya. Dan itu dapat membuat sangat bingung, jadi pertama-tama saya ingin berbicara tentang bagaimana DNA menghasilkan DNA lainnya yang membuat salinan dirinya sendiri atau bagaimana perannya dalam pembuatan protein. Dan kita akan membicarakannya pada video DNA ini tentunya ya. Jadi mari kita katakanlah saya memiliki sedikit, saya hanya menggambar bagian kecil dari DNA. Jadi saya memiliki A, AG, T, ya katakanlah saya memiliki 2T dan 2C. Nah, hanya beberapa bagian kecil dan seterusnya ya, dan seterusnya. Dan tentu saja ini adalah double helix, ini memiliki susunan basa yang saling berhubungan. Jadi pasangannya adalah T, C, A, dan GG. Oke, yang dimana mereka diikat oleh ikatan hidrogen. Nah, tentu saja ini terus-menerus ya pada kedua arah ini, dan jadi pada DNA terdapat pasangan yang berbeda. Pertama adalah saat Anda berhadapan dengan sel tubuh Anda dan Anda butuh membuat versi lagi dari sel kulit Anda ya. Jadi DNA Anda harus membuat salinannya sendiri. Dan proses inilah yang disebut dengan replikasi. Anda mereplikasi DNA, jadi saya coba akan melakukan replikasi, menjelaskan tentang replikasi sekarang. Jadi bagaimana bisa DNA ini membuat salinannya sendiri? Oke. Dan ini adalah salah satu keindahan ya dari struktur DNA replikasi. Jadi saya melakukannya banyak penyederhanaan, tapi idenya adalah dua untai terpisah ini dan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Replikasi ini dilakukan oleh banyak protein dan enzim, tetapi saya akan berbicara tentang detail mikrobiologinya pada video selanjutnya. Oke, jadi saya akan menaruh kopian ini saya copy saja, saya taruh di sini. Nah, kemudian saya menghapus beberapa. Oke, nah segini saja. Nah, kemudian jadi Anda memiliki double helix ini ya, ini saya replikasi lagi. Nah, dengan begini Anda memiliki dua buah double helix baru. Oke, mereka semua terhubung, mereka semua adalah pasangan basa. Jadi sekarang sekali mereka berpisah, apa yang bisa dilakukan oleh setiap untai sendiri itu? Oke. Jadi dengan apa yang bisa dilakukan setiap untai itu, mereka sekarang dapat menjadi template untuk satu sama lain. Di mana template ini apabila orang ini duduk dengan sendirinya, sekarang tiba-tiba basa timin akan nanti secara tiba-tiba basa timin akan datang dan melengkapi di sebelah A ini, di sebelah adenin. Jadi di sini akan ada datang timin. Nah, kemudian dan bergabung jadi nukleotida mulai berbaris dan Anda akan memiliki timin dan sitosin, lalu adenin dan guanin. Ya, dan ini terus terjadi. Lalu pada bagian ini rantai hijau lainnya akan terbentuk berikatan dengan rantai biru. Dan hal yang sama akan terjadi. Untuk di sini Anda memiliki adenin, guanin, timin, sitosin dan sitosin. Nah, jadi apa yang sebenarnya terjadi sih dengan pemisahan dan melengkapi dengan basa komplemennya, kita sedang menduplikasi molekul ini. Benar? Ya, kita akan menjelaskan mikrobiologi pada video selanjutnya ya, tetapi ini hanyalah idenya. Beginilah bagaimana DNA membuat salinannya dari dirinya sendiri. Dan khususnya saat kita berbicara tentang mitosis dan meiosis, saya mungkin mengatakan ini adalah tahap di mana replikasi berada. Sekarang hal lainnya yang akan Anda banyak dengar dan saya bicarakan di video DNA ini tentang transkripsi. Oke, ini transkripsi. Nah, pada video DNA ini saya tidak terlalu fokus tentang bagaimana DNA menduplikasi dirinya sendiri. Tetapi salah satu keindahan dari desain double helix ini adalah sangat mudah untuk menduplikasi dirinya sendiri. Anda hanya memecah dua bidang, memecah dua bidang ketika kedua helix dan mereka kemudian menjadi template yang sangat penting untuk satu sama lain. Dan kemudian Anda memiliki duplikatnya. Sekarang transkripsi adalah apa yang Anda butuhkan untuk membuat DNA ini dengan cepat menjadi protein. Tetapi transkripsi adalah tahap tengahnya atau intermediate-nya. Transkripsi ini adalah tahapan di mana Anda berubah dari DNA menjadi mRNA. Dan kemudian mRNA meninggalkan nukleus dalam sel, dan pergi ke ribosom. Dan saya akan berbicara tentang ini sebentar lagi. Nah, kemudian di sini saya siapkan kopiannya.
kita melakukan hal sama ya. Oke. Kemudian ini akan berpisah juga ya seperti sebelumnya. Nah, kemudian mungkin akan lebih oke, saya akan coba hapus di sini, saya bersihkan. Mungkin sepertinya ini saja cukup ya. Sebentar. Nah, katakanlah terdapat tulisan dari sisi hijau ini. Oke, saya akan menghapus. Kemudian, saya akan menghapus bagiannya. Oke, dan di sini terjadi dari memiliki deoksiribonukleik acid, nukleotid yang berpasangan dengan untai DNA ini, dan memiliki asam ribonukleid atau pasangan RNA. Oke, ini adalah bahasanya. Kemudian saya akan menulis RNA dengan warna magenta ya. Jadi RNA akan berpasangan dengan ini dan juga dengan timin pada si DNA, dan ini akan berpasangan dengan adenin, guanin. Sekarang saat kita berbicara tentang RNA yaitu timin, kita memiliki urasil. Jadi adenin ini adalah urasil, sitosin, dan seterusnya. Inilah mRNA, di mana timin menjadi urasil. Jadi sekarang ini terpisah, mRNA ini terpisah dan meninggalkan nukleus. Ini meninggalkan nukleus. Oke, mRNA ini akan meninggalkan nukleus. Lalu Anda bertranslasi. Translasi ini terjadi dari mRNA, dan Anda ingat pada video DNA ini saya memiliki sedikit tRNA. Oke, transfer RNA. Atau untuk translasi ini, oke, saya memerlukan tRNA atau transfer RNA, di mana RNA transfer ini adalah sejenis truk yang mengantarkan asam amino. Sebentar. Jadi tRNA ini mengantar asam amino ke mRNA. Oke. mRNA translasi adalah perubahan penting dari mRNA menjadi protein, dan kita sudah melihat sebelumnya bagaimana ini terjadi ya. Oke, jadi ini adenin, guanin, urasil, dan sitosin ini. Ini oke. Saya letakkan di sini. Sebentar, saya bersihkan dulu. Nah, ini nanti akan membentuk tRNA. Oke, saya membuat salinannya. Saya akan membuat salinan seluruhnya, dan tRNA kecil ini penting untuk mengantar. Jadi mungkin saya memiliki berapa tRNA. Oke, adenin, guanin, dan inilah tRNA. Itu adalah kodon. Kodon memiliki 3 pasang basa dan berikatan dengan ini. Lalu memiliki beberapa asam amino. Lalu Anda memiliki beberapa potong tRNA. Oke, katakanlah ini urasil, itulah, dan berikatan dengan asam amino lainnya, dengan tRNA lainnya, dan memiliki asam amino yang berbeda. Kemudian asam amino saling berikatan satu sama lain. Oke, lalu mereka membentuk rantai panjang dari asam amino ini yang merupakan protein, dan protein membentuk bentuk aneh yang rumit. Nah, jadi hanya untuk memperjelas pengertian Anda ya. Jadi apabila kita memulai dengan DNA dan kita membuat salinan yang penting dari DNA atau kopinya, inilah replikasi. Anda mereplikasi DNA. Oke. Replikasi. Sekarang, replikasi ini. Sekarang apabila Anda mulai dengan DNA dan Anda membuat mRNA dari DNA template, ini disebut dengan transkripsi. Jadi ini adalah mRNA. Ini adalah proses transkripsi. Anda menerjemahkan informasi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Itu adalah transkripsi. Sekarang saat mRNA meninggalkan sel nukleus, saya sudah berbicara. Baiklah, saya akan menggambarkan sel hanya untuk menandakan ini adalah rumahnya ya. Sebentar. Saya harus menggambarkan sel untuk memperjelas pemahaman kita juga. Oke, ini adalah sel. Nah, kemudian apabila seluruh sel ini, dan kita akan mengetahui tentang struktur dari sel nanti, jika seluruh sel nukleus adalah tengahnya, disitulah terdapat DNA berada, dan semua replikasi transkripsi terjadi di sini. Tetapi kemudian mRNA meninggalkan sel, dan lalu di dalam ribosom, kita akan bicarakan lebih dalam nanti ya. Ribosom ini kemudian itulah yang akan menjadi tRNA. Oke. Nah, di ribosom ini terjadi proses translasi tadi. Oke. Translasi itu pada akhirnya akan membentuk protein ya.
Nah, jadi mRNA menjadi protein adalah translasi menerjemahkan dari kode genetik, jadi dikatakan menjadi kode protein ini. Jadi inilah translasi, jadi terdapat kata-kata benar, ini untuk memastikan Anda mengerti ya. Oke, jadi ini adalah tentang proses yang berbeda. Oke, di sini saya akan menulis kromosom. Oke, ini adalah perbendaharaan kata baru dari DNA. Ada kromosom, ada kromatin, dan akan ada kromatid. Oke, karena ketiga kata ini seringkali menjadi membingungkan, jadi sepertinya ada baiknya kalau saya bahas sekarang ya. Jadi sekarang bagian lain dari pembendaharaan kata DNA, yaitu saat Anda pertama belajar, ya saya menemukan hal ini agak sulit. Jadi kromosom ini seperti yang sudah saya bicarakan, Anda memiliki DNA. Oke, Anda memiliki untaian dari DNA, ini adalah double helix. Oke, seperti ini. Apabila saya memperbesarnya, oke, saya perbesar, ini adalah dua double helix yang berbeda. Dan tentu saja mereka memiliki pasangan basa yang bergabung. Oke, sepertinya saya harus memperbesar dulu di sini. Tidak, sepertinya tidak jadi. Jadi bergabung seperti ini. Nah, double helix ini akan terbungkus dengan protein yang disebut dengan histon. Oke, double helix ini terbungkus dengan protein, oke, yang dinamakan histon, yang bulat-bulat ini. Jadi katakanlah ini terbungkus seperti ini, dan di sini dan mulai terbungkus. Nah, itulah Anda memiliki struktur ini yang disebut histon, yang merupakan protein. Nah, sekarang struktur ini saat Anda berbicara tentang DNA yang berkombinasi dengan protein yang memberikan struktur ini, dan protein ini sebenarnya membungkus lagi dan lagi dengan cepat. Tergantung dari tahap apa dari sel tersebut, Anda memiliki struktur yang berbeda. Tetapi ketika Anda berbicara tentang asam nukleat yang merupakan DNA dan Anda mengkombinasikan itu dengan protein, Anda berbicara tentang kromatin. Kromatin jadi ini adalah DNA plus protein. Oke, struktural, dan Anda melihat ini seperti struktur protein yang memberikan DNA bentuk. Oke, protein struktural. Dan teorinya ya, kromatin adalah yang pertama kali dipakai karena ketika orang-orang melihat ke dalam sel, setiap waktu selalu menggambar sel nukleus ya. Oke, sepertinya saya sudah mulai bisa menggambar dengan baik. Nah, jadi katakanlah ini adalah sel nukleus. Oke, saya menggambar strukturnya dengan sangat jelas. Jadi ini adalah lebih pendek dan memiliki kromosom. Oke, kromosom homolog. Jadi yang saya gambar ini adalah kromosom ya. Dan setiap dari kromosom ini saya jelaskan di video sebelumnya adalah struktur DNA yang panjang dan penting, rantai panjang dari DNA dan terbungkus dengan kuat satu sama lainnya. Jadi ketika saya menggambar itu seperti ini, oke, kita memperbesarnya. Oke, Anda bisa lihat satu rantai dan itu terbungkus begitu saja seperti ini. Oke, ini adalah kromosom. Nah, kemudian kromosom homolog ini, oke, ingat pada video variasi saya berbicara tentang kromosom homolog yang merupakan kode penting untuk gen yang sama tetapi memiliki versi yang berbeda. Jika yang biru berasal dari ayah dan merah berasal dari ibu, tetapi kode ini penting untuk gen yang sama. Jadi saat kita berbicara tentang satu rantai, katakanlah satu rantai ini saya dapat dari ayah saya, dari struktur DNA ini pada struktur ini. Oke, kita masukkan ini sebagai kromosom ya. Sekarang apabila kita lihat secara umum dan saya ingin perjelas di sini, DNA hanya mendapatkan bentuknya pada tahap tertentu pada kehidupannya ya. Oke, jadi saat dia benar-benar mereplikasi dirinya sendiri, bukan saat dia bereplikasi sebelum sel dapat memisah tentunya. DNA memiliki bentuk seperti ini. Kebanyakan dari kehidupan sel saat DNA benar-benar melakukan pekerjaannya, saat dia benar-benar membuat protein atau protein sendiri sedang menjadi penting untuk ditranskripsikan dan ditranslasikan dari DNA. Oke, DNA tidaklah terbungkus seperti ini karena jika itu terbungkus, maka hal itu akan menyebabkan DNA sulit untuk direplikasi dan ditranskripsi untuk masuk ke DNA dan membuat protein dan melakukan hal lainnya. Normalnya ya, DNA saya akan menggambar DNA saya akan menggambar nukleus yang sama. Normalnya Anda bahkan tidak dapat melihatnya pada mikroskop cahaya yang biasa. Itu sangat tipis rantai DNA-nya. Itu hanya terpisah sama sekali di sekitar sel. Saya menggambar di sini, saya menggambar di sini, sehingga Anda dapat mencoba untuk, mungkin yang satu lagi seperti ini, ya mungkin begini ya. Kemudian Anda dapat rantai pendek yang seperti ini, ini rantai lainnya.
Jadi Anda bahkan tidak dapat melihat ini ya. Ini tidak seperti struktur yang mudah untuk digambarkan. Inilah normalnya dan kemudian memiliki rantai pendek. Oke, rantai pendek lainnya. Nah, oke, jadi Anda hanya melihat kombinasi DNA dan protein yang sangat rumit ya pokoknya. Jadi ini adalah kromatin. Oke, benang-benang kromatin, dia seperti benang. Oke, jadi kata-kata dapat sangat membingungkan dan ambigu ya, tetapi penggunaan umumnya adalah ketika Anda berbicara tentang satu rantai dari DNA. Pada struktur ini, itulah kromosom. Kromatin dapat merupakan sejenis struktur dari kromosom, kombinasi dari DNA dan protein yang memberikan strukturnya, atau itu dapat diartikan dengan seluruh kromosom yang berantakan ini yang Anda dapatkan dari DNA dari beberapa kromosom. Dan semua protein ini bercampur aduk tentunya. Jadi saya hanya ingin perjelas. Sekarang kata selanjutnya adalah, baiklah, apa itu kromatid? Oke. Jadi sebenarnya apabila saya apabila saya tidak ingat ya, jika saya mendengar ini, protein ini memberikan struktur ke kromatin. Oke, protein ini memberikan struktur ke kromatin. Atau yang membuat kromatin atau yang memberikan struktur ke kromosom. Oke, semua ini disebut histon ya. Nah, jadi histon. Dan terdapat beberapa tipe yang memberikan struktur pada level berbeda. Dan kita akan mengetahui itu lebih detail, oke? Jadi pertanyaannya, apa itu kromatid? Saat DNA bereplikasi, jadi katakanlah terdapat DNA saya sebelumnya. Benar? Iya. Saat itu dalam keadaan normal, saya memiliki satu versi dari ayah saya, di mana satu versi lain dari ibu saya. Sekarang katakanlah itu bereplikasi, jadi versi dari ayah saya pertama kali terlihat seperti ini. Oke, ini adalah rantai yang besar dari DNA. Ini membuat versi lain dari dirinya sendiri yang identik. Jika perlengkapan ini bekerja dengan baik, maka akan terlihat bagian yang identik seperti ini. Dan mereka sebenarnya pada mulanya berikatan satu dengan lainnya. Mereka berikatan satu sama lain pada titik yang disebut sebagai sentromer di sini. Oke, ini adalah sentromer. Sekarang walaupun saya memiliki dua rantai, oke, mereka sekarang berikatan. Saat saya memiliki dua rantai ini yang mengandung persis, jadi saya memiliki rantai ya di sini, lalu saya memiliki, oke, biarkan saya menggambar ini dengan cara yang berbeda. Saya dapat mengatakan ini adalah satu rantai di sini dan saya memiliki satu rantai di sini. Oke. Sekarang saya memiliki dua salinan, mereka adalah kode untuk DNA yang tepat sama. Oke, mereka identik. Oke, saya tetap menyebutnya mereka kromosom ya. Semua ini tetap disebut kromosom, semua ini tetap disebut kromosom, ingat. Ini tetap adalah kromosom. Nah, kemudian mereka setiap individunya ini disebut dengan kromatid. Ini juga adalah kromatid. Oke, mungkin seharusnya mereka disebut kromatid kembar karena mereka memiliki informasi genetik yang sama ya. Nah, jadi ini adalah kromosom yang memiliki dua kromatid. Sekarang, sebelum replikasi terjadi atau DNA menduplikasikan dirinya, Anda dapat mengatakan bahwa ini adalah kromosom. Oke, kromosom ini seperti ayah, memiliki satu kromatid. Kemudian, Anda dapat menyebut ini kromatid, walaupun ini cenderung untuk tidak menjadi mutlak ya. Orang-orang mulai membicarakan tentang kromatid ketika Anda memiliki kedua-duanya pada kromosom. Dan kita akan belajar pada mitosis dan meiosis. Ini adalah dua kromatid yang terpisah. Oke, dua kromatid yang terpisah. Oke, dan sekali mereka berpisah, rantai yang sama dari DNA ini, yang Anda katakan kromatid ini. Oke, Anda sekarang menyebut mereka kromosom secara individu. Oke. Jadi ini yang sendiri ini akan disebut dengan kromosom. Sebentar, saya beri penjelasannya. Nah, kemudian ini mereka sebenarnya disebut dengan kromosom. Oke. Jadi, oke, ini adalah ini. Oke, ini adalah salah satu diantaranya ya. Dan kemudian Anda memiliki satu lagi yang mungkin terpisah. Oke. Sekarang sekali mereka berpisah, mereka tidak lagi terhubung oleh sentromer. Oke, ini apa yang kita bicarakan sebetulnya? Ini disebut satu kromosom dengan dua kromatid. Sekarang Anda akan berpikir seperti ini. Kromosom yang terpisah menjadi dua. Atau Anda akan dapat mengatakannya sekarang kromosom yang terpisah menjadi dua, setiapnya terbuat dari satu kromatid. Jadi, oke, saya harap itu menjelaskan sedikit ya tentang bahasa seputar DNA.
Saya selalu menemukan itu sedikit membingungkan, tetapi itu akan menjadi alat yang berguna ketika kita mulai membicarakan tentang mitosis dan meiosis. Dan saya mulai berbicara, oke, kromosom sebelum kromatid, dan bagaimana kromatid menjadi kromosom. Ya, dan itu semua hanya seputar perbendaharaan kata ya. Saya akan memakai kata yang berbeda, kata yang menyebut ini adalah kromosom, dan katakanlah setiap individu ini kromosom, tetapi itulah bagaimana cara kita menentukan nama untuk mereka. Sebenarnya apabila Anda bingung, Anda mungkin berpikir dari manakah kata kromo ini berasal. Saya tidak tahu. Jika kalian tidak tahu, kalian tahu kodak film lama yang disebut warna kromo, dan kromo penting dalam warna. Saya pikir itu berasal dari bahasa Yunani ya, Greek. Oke, yang berarti warna, dan kata ini dipakai karena saat pertama kali orang melihat ke dalam nukleus, mereka akan memakai pewarna. Dan itulah intinya mengenai tentang sel-sel.